Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruni, saya dari Polis Farmasi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Parno Suparman, yang saya hormati, yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS, manajemen perubahan sistem informasi, yang bertema judul Sistem Informasi Pemasaran dengan Penerapan CRM harus juga Customer Relationship Management berbasis website menggunakan metode waterfall dan agile. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari jurnal JTIK, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi bertema Sistem Informasi Pemasaran dengan Penerapan CRM Customer Relationship Management berbasis website menggunakan metode waterfall dan agile. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Di sini latar belakang pada tema ini ialah pada perkembangan teknologi ini di era digital saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah internet. Dan merupakan gudang data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat dari berbagai bidang profesi, mulai dari bidang pendidikan, hiburan, bisnis, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya. Di sini Tokopedia Prime ART menggunakan metode CRM dan di sini juga ada menggunakan metode penelitian SDLC. Apa itu SDLC? Dalam melakukan pengembangan aplikasi informasi dalam berbasis website dalam menggunakan dua metode, sehingga untuk memperkuat penelitian ini eh, kita membutuhkan penerapan Customer Relationship Management atau CRM, dan di sini um, analisis perancangan sistem pemasaran berbasis web pada toko Billy. Kenapa metode CLC menggunakan metode waterfall dalam pembuat aplikasi promosi produk pada makanan berbasis website. Metode Agile di sini ialah pembuatan web service dan sales writer link. Nah, penerapan CRM pada Tokopedia Frame ART ialah membangun aplikasi website telah diimplementasikan pada penelitian terdahulu seperti informasi penasaran busana SAI dengan penerapan Customer Relationship Management berbasis web. Apa itu CRM? Ialah strategi untuk memperoleh, mengonsolidasi dan menganalisis data pelanggan dan kemudian mempergunakannya untuk berinteraksi dengan pelanggan. Jadi CRM itu adalah untuk mempermudah antara customer dan penjual itu bisa saling mengonsolidasi dan menganalisis data pelanggan tersebut. Aplikasi CRM berbasis web ini untuk memudahkan pemilik toko dalam melakukan pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Dalam toko Bella Fremart itu menggunakan CRM itu biar agar pemilik toko ini mempermudah untuk penjualan, pemasaran, dan pelayanan. Nah, menerapkan metode waterfall pada toko Bella Frame ini karena metode dapat membantu penulis dan melakukan pengembangan sistem perangkat lunak. Tahap pertama yang akan dibangun sesuai kebutuhan pengguna atau sebuah user, karena metode waterfall testing dimulai setelah pengembangan website selesai. Sedangkan metode Agile dipilih karena metodenya dapat membantu penulis untuk melakukan pengembangan website CRM-nya. Karena pada metode Agile testing dapat dilakukan sebelum ataupun sudah pengembangan selesai. Jadi di latar belakang ini menjelaskan
Tokobela Frame ART itu menggunakan sistem CRM, Agile, dan Waterfall. Seperti itu. Dan di sini tujuannya itu tujuan dan makanya itu tujuannya menggunakan sistem CRM, Agile, dan Waterfall itu agar mempermudah pelayanan dan penjualan itu agar mempermudah customer dan saya sebagai penjual lebih lebih mudah untuk membuat tersebut agar mempermudah interaksi pembeli dan penjual. Nah, di sini ada metode waterfall. Metode waterfall ialah metode yang diterapkan pada penelitian ini untuk melakukan pengembangan sistem adalah menggunakan sistem metode waterfall dan agile. Model waterfall adalah model SDLC atau disebut juga Software Development Life Cycle. Yang paling sederhana, model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi tidak berubah-ubah. Metode waterfall memiliki beberapa tahap, yaitu pertama ada analisis, spesifikasi, desain, pengkodean, dan pengujian serta implementasi. Bentuk tahapan metode waterfall pada toko ART tersebut. Yang pertama ada implementasi dan pemeliharaan, dilanjut testing, percobaan, habis itu dilanjut coding, dilanjut lagi perancangan sistem, lanjut lagi analisis kebutuhan. Sini gambar 1 tahap metode waterfall. Yang pertama ada tahapan analisis, ialah tahapan analisis itu analisis kebutuhan. Penulis akan melakukan analisa kebutuhan sistem yang akan diterapkan di website yang akan dibuat dengan cara melakukan tanya jawab dengan pemilik toko. Jadi sistem tahapan metode waterfall yang menggunakan analisis kebutuhan itu untuk melakukan tanya jawab dengan pemilik toko. Contoh seperti chat di dalam metode tersebut. Yang kedua ada perancangan sistem. Penulis akan membuat desain pemodelan perancangan sistem menggunakan UML diagram, yaitu use case diagram dan activity diagram. Itu perancangan sistemnya menggunakan sistem UML atau juga use case diagram dan activity diagram. Yang ketiga itu selanjutnya lanjut dengan menggunakan desain pemodelan. Ya, pemodelan berbentuk UML yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Jadi, yang ketiga itu coding. Coding di sini menggunakan sistem UML, bahasa pemrograman itu menggunakan PHP, database itu menggunakan MySQL. Seperti itu. Yang keempat itu ada testing. Testing metode waterfall ialah tahap testing adalah kode program dibuat dengan program dapat berjalan. Testing dapat dimulai menggunakan metode black box untuk mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap aplikasi agar menjadi lebih baik dan sempurna. Tahap keempat ialah implementasi dan pemeliharaan. Maksudnya ialah aplikasi dapat dijalankan dan digunakan oleh user serta dilakukan pemeliharaan. Gitu. Dilanjut di sini ada metode agile dalam penerapan Tokobela Frame ART seperti berikut. Metode agile dalam tema ini menunjukkan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pada kesiapan untuk melakukan perubahan pada tahap pengembangan perangkat lunak. Metode agile ini digunakan ketika perbaikan atau perbaruan aplikasi dibutuhkan karena pada metode ini permintaan kebutuhan yang berubah-ubah dapat dilakukan. Contohnya seperti gambar 2. Tahapan pengembangan metode agile. Di sini ada
Pertama kita melakukan time box atau time box harus planning. Pertama kita ke time planning, yang dilanjut kita ke daily stand up at meeting. Daily stand up meeting. Yang ketiga dilanjut demonstrasinya. Yang keempat representation meeting. Nah, seperti ini contoh metode Agile pada toko Bella Frame ART tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, sini akan saya menjelaskan terlebih dahulu satu persatu metode Agile pada toko Bella RT Frame. Yang pertama, pada tahap tembok planning ini perlu akan melakukan sebuah perencanaan dalam melakukan melakukan pengembangan pada aplikasi sistem informasi pemasaran dengan penerapan CRM Customer Relationship Management berbasis website yang dibuat di toko Bella Frame RT, sehingga Scrum Master pengembangan sistem dapat dilakukan sesuai dengan keinginan. Yang kedua ada tahap daily stand up, maksudnya ialah daily stand up meeting ialah sistem desain, coding, development, dan testing. Menurut saya ini bertujuan untuk sistem aplikasi yang telah dibuat dengan pembuatan desain, model, dan pengkodean program serta melakukan pengujian terhadap aplikasi untuk mengetahui apakah web ini sudah sesuai dengan pemilik toko Bella Frame ART. Selanjutnya ada demonstration, penulisan akan menjelaskan mekanisme kerja aplikasi pada toko Bella Frame tersebut untuk dikembangkan. Yang terakhir ada retrospektif meeting, ialah mengadakan pertemuan kepada pemilik toko Bella Frame ART untuk membahas sprint yang baru saja dibuat untuk apa bisa diubah menjadi sprint berikutnya yang lebih produktif. Itu. Sini ada hasil dan pembahasan perancangan UML-nya seperti ini. Gambar 3 US case diagramnya. Di sini ada bentuk halaman loginnya. Ini untuk implementasinya itu ada halaman login. Untuk halaman login ada halaman utama website seperti ini. Halaman produk. Ini ada halaman produk. Yang ketiga ada halaman login. Yang pada halaman utama admin seperti ini. Halaman utama adminnya. Yang keempat ada halaman hasil feedback dengan customer. Yang terakhir ada halaman data barang seperti ini. Data barang. Habis itu pengujian black box testing seperti ini. Input username, password salah login seperti ini. Dan kesimpulan dan saran pada toko Bella ialah dengan menggunakan metode Customer Relationship Management CRM untuk pelayanan transaksi secara online, membuat hubungan antar toko usaha dan konsumen lebih dekat. Karena konsumen tidak lagi harus datang ke toko untuk membeli barang sehingga membuat konsumen royal. Jadi intinya kesimpulannya itu ini mempermudah antara konsumen dan penjual untuk berinteraksi secara mudah tanpa tidak usah datang ke toko. Cukup sekian dari saya presentasi. Apabila ada salah dari kata yang kurang berkenan dan ada penjelasan yang kurang, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.